Efraim adalah anak sulungku. Tadi pada kitab Keluaran, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sing bener itu sing apa? Maka kembali kepada pengertian anak menurut Alkitab, anak di situ bukan arti yang sebenarnya, tapi ini arti kiasan. Nah memang kristologi itu Bapak, dialog tentang kristologi itu kita harus bisa gimana mengartikan kalimat-kalimat ini untuk menyampaikan gitu ya. Seperti tadi itu ya, masalah korban. Walaupun penjenengan apal ayatnya, tapi kalau belum bisa menyampaikan tek ini sulit yang mengerti. Maka kita harus bisa step by step. Ini loh, berangkat dari anak tunggal kita oncei. Lalu pengertian anak tunggal itu berarti anaknya baru satu. Kalau ternyata dua, anak tunggal itu berarti anak yang lahir pertama. Baru kita cari siapa yang lahir pertama. Nah itu loh ya. Baik. Kesimpulan halaman 6. Anak di dalam Alkitab adalah arti kiasan. Siapa saja yang beranggapan, berkeyakinan Allah punya anak, pasti dilaknat oleh Allah. Siksa yang pedih, neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Memang kalimat begini ini dimaca Kristen ya mangkelno. Sampai dhewe tak sing surga. Iya. Sampai neraka pancene. Selama sampean masih yakin Allah punya anak, neraka sampean. Kalau saya sudah ngajar begitu itu sudah sama dengan kalimat gelem Quran selamat, gak gelem Quran gak selamat ya wis ngono tok wis. Ndak usah ditawar. Nah, kalau balik lagi kepada anak ya, maka kita lihat berikutnya ya. Nomor 3. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Tolong Bu Tri biar dari Alkitab ini, biar tidak dari lembaran ini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari ayat ini berarti anak Allah itu sedikit apa banyak? Jamak loh ini. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan anak yang sebenarnya. Arti kiasan. Satu ayat ini cukup bagi panjenengan barangkali untuk genahno kepada orang Kristen. Mengatakan bahwa anak dalam arti kiasan ini lebihnya. Berbahagialah orang-orang yang bawa damai di muka bumi, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti anak Allah itu tidak satu. Siapa saja yang bawa damai di muka bumi disebut anak Allah. Apa artinya anak Allah itu? Disayangi oleh Allah. Itu loh maksudnya. Lanjut. Nomor 4. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Perjanjian lama ini. Kalau tadi perjanjian baru Matius. Ya, kitab Keluaran lubang kedua ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Ini Keluaran 4. Iya, ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Penjenengan bisa bertanya, Yesus nomor piro? Jadi dengan ayat ini jelas mempertegas bahwa anak dalam Alkitab itu bukan arti yang sebenarnya. Itu loh. Jadi kalau kita ini melawan orang Nasrani, ya, tidak dengan Quran. Kalau dengan Quran mereka berkata itu kan Quran Pak. Tapi tampilkan ayat Alkitab. Ini loh. Nah, nomor 5, kitab Yeremia pasal 31 ayat 9. Ya, perjanjian lama agak bawah ini. Kitab Yeremia. Pasal 31 ayat 9.
Dengan menangis mereka akan datang. Oke, Yeremia ketemu pasal 31. Oke. Sebenarnya yang saya monggo 31 ayat 9. Yeremia itu agak-agak bawah emang, Bu. Ya, pasal 31. Itu kalau di Alkitab itu halamannya 850-an itu ya. Setelahnya Yesaya. Yeremia pasal 31 ayat. Iya. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Terus? Efraim adalah anak sulungku. Tadi pada kitab Keluaran, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sing bener itu sing apa? Maka kembali kepada pengertian anak menurut Alkitab, anak di situ bukan arti yang sebenarnya, tapi ini arti kiasan. Nah memang kristologi itu Bapak, dialog tentang kristologi itu kita harus bisa gimana mengartikan kalimat-kalimat ini untuk menyampaikan gitu ya. Seperti tadi itu ya, masalah korban. Walaupun dengan apal ayatnya, tapi kalau belum bisa menyampaikan, tek ini sulit yang mengerti. Maka kita harus bisa step by step. Ini loh, berangkat dari anak tunggal kita oncei. Lalu pengertian anak tunggal itu berarti anaknya baru satu. Kalau ternyata dua, anak tunggal itu berarti anak yang lahir pertama. Baru kita cari siapa yang lahir pertama. Nah itu loh ya. Baik. Kesimpulan halaman 6. Anak di dalam Alkitab adalah arti kiasan. Siapa saja yang beranggapan, berkeyakinan Allah punya anak, pasti dilaknat oleh Allah. Siksa yang pedih, neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Memang kalimat begini ini dimaca Kristen yo mangkelno. Sampai dhewe tak sing surga. Iya. Sampai neraka pancene. Selama sampean masih yakin Allah punya anak, neraka sampean. Kalau saya sudah ngajar begitu itu sudah sama dengan kalimat gelem Quran selamat, gak gelem Quran gak selamat ya wis ngono tok wis. Ndak usah ditanya.